Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dia Fauziah, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi dalam rangka supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Ibu Haja Arina Rita, eh, guru IPS ya Bu ya, dari Ya. SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Dia. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya hari ini. Alhamdulillah. Terima sehat. kasih ya Bu ya, waktunya sudah diganggu. Sudah Ya, bersedia sama. nih untuk hadir Iya. dalam kegiatan kita hari ini, yaitu Iya. praobservasi ya Bu ya, Ya. yang akan kita lakukan, yaitu supervisinya besok. Hari ini kita praobservasi terlebih Ya. dahulu. Sebelumnya saya sampaikan tujuan dulu ya Bu ya. Iya. Diperbolehkan izin ya Bu ya. Monggo. Ya, tujuan dari kegiatan ini namanya supervisi akademik, Bu. Jadi tujuan dari supervisi akademik ini tentunya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan, seperti itu. Nah, hari ini kita akan melakukan langkah pertama yaitu percakapan praobservasi kelas. Iya. Jadi kegiatan ini diharapkan ya Ibu akan lebih siap gitu ya dan percaya dirilah tentunya Insyaallah. pada saat supervisi besok seperti itu. Nah, setelah kegiatan ini ada juga observasi yang besok saya akan lakukan, lalu yang terakhir pasca observasi. Seperti itu. Ya Bu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Bagaimana Ibu, siap? Siap. Oke. Yang pertama yang saya ingin tanyakan yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tentunya pada pelajaran Ibu ya, IPS ya, ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan seperti itu. Kalau menurut Ibu kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat supervisi besok? Saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Memang kebetulan pas banget nih momennya ya, timingnya pas. Jadi besok itu di pertemuan ketiga untuk bab 2 IPS, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perubahan sosial ya. Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan fokusnya pada siswa mampu memahami konsep perubahan sosial budaya terkait dengan adanya globalisasi. Karena sebetulnya antara globalisasi dengan perubahan sosial budaya itu merupakan rentetan. Jadi kalau mau dipisahkan ya tidak bisa dipisahkan, karena globalisasi merupakan dampak langsung dari perubahan sosial dan budaya, seperti itu. Jadi saya ingin anak-anak memahami dulu garis besar perubahan sosial budaya, kemudian bagaimana dari perubahan sosial budaya membentuk satu proses globalisasi. Begitu. Berarti kalau boleh saya simpulkan ada 2 ya Bu ya. Ya. Yang pertama memahami konsep sosial budayanya, perubahan sosial budaya, lalu yang kedua memahami konsep globalisasinya. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Dari 2 tujuan pembelajaran tadi, kira-kira menurut Ibu nih area pengembangan apa nih yang ingin dicapai? Area pengembangannya untuk besok yang saya persiapkan adalah faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Mendorongnya ya Bu ya, Ya. mendorong dan penghambatnya. Jadi anak-anak diharapkan memahami ini ya, seperti itu ya. Karena di faktor pendorong dan penghambat itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Selain ini ada lagi nggak kira-kira Ibu yang ingin Ibu kembangkan gitu ya? Pengembangannya jadi anak-anak bisa mengidentifikasi, anak-anak nih mampu mengidentifikasi mana yang merupakan faktor penghambat, mana yang merupakan faktor pendorong. Oke, berarti ketika selesai pembelajaran yang diharapkan seperti ini ya Bu ya, siswa bisa mengidentifikasi mana faktor pendorong dan faktor penghambat dalam sosial budaya, gitu ya Bu ya. Oke, nah dari tujuan pembelajaran, lalu area pengembangan yang ingin dicapai ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu apa nih strategi yang cocok buat pembelajaran di kelas? Seperti itu. Saya sudah merencanakan menggunakan discovery learning. Oke, discovery learning ya Bu ya.
Discovery learning nanti akan saya buat anak mengidentifikasi melalui gambar. Jadi menganalisa gambar, menganalisa Menganalisanya. gambar itu. Untuk apa ya? Mungkin kalau bahasa sederhananya menandai nih, ini mana kelompok faktor pendorong, mana kelompok faktor penghambat. Oke, berarti nanti pasti ada yang perlu dipersiapkan ya Bu ya, berkaitan dengan strategi discovery learning ini. Kira-kira menurut Ibu dari strategi ini yang perlu dipersiapkan apa saja tuh? Saya yang mau saya persiapkan besok adalah mencari gambar-gambar ya. Gambar-gambar untuk proses identifikasi tadi, kemudian kertas untuk siswa menuliskan atau mendeskripsikan hasil identifikasi mereka, dan kemudian mereka akan membuat semacam review ya. Jadi review kalau yang masuk kelompok penghambat itu seperti apa, dari mana sebabnya, kemudian yang masuk kelompok pendorong dari mana saja, kemudian seperti apa bentuknya gitu. Berarti ini bentuknya diskusi ya Bu ya nantinya, diskusi anak-anak. Jadi mereka kerja kelompok ya. Kerja kelompok dan diberikan gambar-gambar tadi gitu ya. Lalu mereka mengidentifikasi mana yang kelompoknya penghambat, mana kelompoknya pendorong seperti itu. Lalu mereka nanti mempresentasikan seperti itu ya Bu ya. Oke. Menurut Ibu kira-kira dari tahapan-tahapan tadi strategi pembelajaran ya tadi ya Bu ya. Kira-kira ada nggak Bu hambatan yang mungkin saja gitu? Pasti kan Ibu punya pengalaman yang luar biasa nih sebelum-sebelumnya dengan jumlah siswa yang luar biasa gitu ya Bu ya. Dengan karakter siswa, kira-kira apa nih agar strategi yang Ibu sudah rancang ini berjalan dengan lancar seperti itu? Insya Allah kalau bicara lancar tidak lancar berarti ini tergantung dari kerja siswa di dalam kelompoknya. Artinya begini, kalau mereka saling mensupport satu sama lain, maka proses pembelajarannya insya Allah lancar. Cuma masalahnya kalau kendala biasanya yang seperti ini, kendalanya adalah faktor literasi. Nah, jadi mereka tuh kadang-kadang kalau anak-anak kan nggak mau tuh suruh baca, maunya instan ya, tinggal jadi. Baca dulu apa faktor internal, eksternal gitu. Kadang-kadang itu karena mereka berpikir main cepat aja dan kadang-kadang melihat pekerjaan kelompok lain gitu, dan itu jangan sampai terjadi. Saya selama ini selalu intervensi ya dengan kelompok-kelompok supaya mereka tidak menjarah karya kelompok lain. Jadi pokoknya bisa nggak bisa, bagus nggak bagus, kerja kelompok sendiri. Jadi biar ya mereka juga tahu kemampuan mereka sampai di mana, atas mereka sampai di mana. Jadi kendalanya paling di situ, di kerjasama. Kadang-kadang tahu sendirilah Bu ya, kalau mereka satu kelompok berlima, pasti ada aja yang nggak kerja, cuma numpang nama. Nah itu kendalanya di situ. Kalau saya sebetulnya kendalanya lebih kepada faktor individualnya ya, bukan faktor keilmuannya gitu. Kalau pengetahuan mah memang oke, bisa dibaca, tapi faktor karakter individunya ini yang menjadi kendala. Itu aja. Kalau di situ kendalanya. Oke, baik. Kalau menurut Ibu sendiri dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan, kira-kira tadi kendalanya ada dua ya? Satu lah yang lebih utama ke individu tadi ya, individu yang tidak aktif dalam kelompok ya. Lalu karena ya pengaruh literasinya kurang juga begitu. Nah, kira-kira menurut Ibu apa nih kira-kira untuk mengatasi hal itu gitu? Mungkin Ibu punya tips atau trik gitu supaya mereka bisa ya terlibat dalam kelompok gitu. Iya, kalau saya yang sudah pernah saya alami, jadi supaya semua anggota kelompok bekerja, nah itu mereka bergantian menulis hasil identifikasinya. Jadi semuanya dapat giliran, gitu. Semua dapat giliran nulis. Nanti kalau bilang, Bu tulisannya beda-beda, nggak apa-apa, biar Ibu hafal tulisan kamu. Yang penting semuanya bekerja, semuanya dapat bagian yang rata. Jadi sama apa ya, pembagian kerjanya samalah gitu. Jangan yang nulis-nulis, yang ngobrol-ngobrol. Karena itu kadang-kadang
faktor kendala di situ tuh besar sekali. Maaf, seperti ada satu kelompok siswa di kelas 97, mereka berempat Bu Dia. Yang rajin 2. Nah, yang 2 ini dia hanya finishing aja. Gue nulis nama gitu. Finishingnya nama aja gitu ya Bu. Gue nulis nama aja. Namanya kan 4 orang nih, gue nulis nama gitu. Jadi dia maunya bagian tugasnya yang itu. Pokoknya kalau nulis nama bagian gue ya. Iya. Itu yang terjadi. Nah, sampai akhirnya saya hafal. Iya. Berarti kalau boleh disimpulkan instruksi di awal ya Bu ya, ketika kerja kelompok ini Ibu menjelaskan bahwa ada pembagian peran lah seperti itu ya Bu ya, bahwa semua mempunyai peran dan semuanya wajib melakukan tugasnya masing-masing seperti itu. Kalau perlu nanti saya akan bagikan. Jadi kertas itu akan saya potong kecil-kecil Bu ya. Nanti kertas hasil tulisan mereka ditempel di bawah gambar. Jadi semuanya kelihatan nih. Oke, ya baik. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya untuk kita observasi kelas ya Bu ya. Semoga besok lancar ya Bu ya. Amin. Dan persiapannya juga saya yakin Ibu Rena ya udah hebat lah. Guru hebat. Guru hebat dari 21 tuh luar biasa itu Bu Rena. Hebat tuh murid-murid saya. Ya mungkin itu saja Ibu. Sampai jumpa besok pada kegiatan observasi di kelas. Siap. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Diberi kepercayaan. Iya, saya percaya sama Ibu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi masih perubahan sosial dan budaya, masih sampai beberapa pertemuan lagi sampai habis deh ya. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang, masih ingat nggak? Ya, baik. Evolusi, revolusi. Nah itu termasuk apa? Iya, perubahan. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Agit dengan Suni. Oh iya, Yohanes. Oh iya, Ibu nggak lihat Yohanes. Berarti 3 orang tidak hadir hari ini. Tapi full ya. Tapi kursinya full nih, walaupun ada yang tidak hadir 3 orang. Baik. Ibu lanjut sebentar. Untuk yang tadi. Berarti pertemuan yang lalu kita sudah membahas bentuk-bentuk perubahan sosial dan budaya. Yang tadi kamu sebut revolusi, evolusi, perubahan berpengaruh besar, perubahan berpengaruh kecil, terus perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau orang nikah direncanakan nggak? Nggak ada ya orang nikah nggak direncanakan. Ya diam-diam juga direncanakan. Tetap ada ceritanya orang nikah nggak direncanakan, apapun bentuknya. Kalau ada bilang, Bu kalau kawin lari kan berarti nikah mendadak, tetap aja direncanakan kan gitu. Nah, baik. Hari ini kita akan lanjut untuk membahas penyebab atau pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Bukannya di halaman 97. Ya. Ketemu? Oke. Nah, berarti kalau kalian masih ingat apa yang kita bahas kemarin, ingatan kalian sudah mulai berkembang bagus, alhamdulillah ya. Berarti sudah ada banyak kemajuan dari kalian yang tadinya agak lama mengingat, sekarang sudah mulai cepat mengingat. Dan semakin ke depan semoga akan selalu cepat mengingat ya. Amin. Nah, karena kalian sudah kelas 9, sudah di semester 5. Hari itu cepet loh. Ya, nanti kalau sudah menjelang sekian hari menuju ujian akhir sekolah, tuh, yang deg-degan Bapak Ibu guru bukan kamu. Mungkin kamu masih tenang, tapi Bapak Ibu guru deg-degan. Deg-degan bagaimana nilai kalian nanti gitu. Ya, oke. Nah, sekarang di faktor penghambat dan
pendorong. Sesuatu yang mendorong itu disebut dengan, kalau dalam ilmu ekonomi, motivasi ya. Nah, tapi kalau dalam sosiologi kita membahas sesuatu yang bentuknya dorongan itu sama sebagai penyebab. Penyebab ya. Jadi penyebab terjadinya perubahan sosial dan budaya. Maaf Ibu, boleh pinjam kipasnya? Ini gambar apa ya? Ibu kan nggak ngikutin apa anime ya? Iya. Ah, iya. Ya aja. Ibu serius nih nanya. Jangan pukul-pukul lah, kasihan teman. Jangan sakit ya, kalau bercanda yang baik. Oke. Kalau sekarang kipas nih begini gambarnya. Kipas ini termasuk hasil budaya? Ya, baik. Hasil budaya. Ini termasuk unsur budaya yang mana? Dari yang 7. Bah. Mata pencaharian. Masa mata pencaharian? Hah? Sistem religi? Astagfirullahaladzim. Nah. Hah? Gak ada di buku. Yang 7. Ya, ini hasil. Oke, ini hasil budaya. Ini hasil perubahan. Ya, oke. Ini adalah wujud budaya. Wujud budaya masuknya ke kesenian bisa, atau masuk ke alat kehidupan. Ya, teknologi dan alat kehidupan. Ini teknologi yang tradisionalnya, itu yang modernnya. Yang ini udah modern, itu lebih modern gitu. Kalau dulu kipas ini dari bambu yang dianyam, nggak ada gambarnya, boro-boro gambar gitu ya. Nggak ada gambar tuh. Kalau kamu buat lihat kipas sate, nah kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi kipas ini termasuk bentuk perubahan yang evolutif atau revolutif? Hah? Evolutif. Ya, makasih, pintar. Evolutif ya. Karena dari kipas yang dari bambu tadi menjadi seperti ini kan butuh waktu yang lama. Menjadi kipas angin butuh waktu yang lama. Nggak seketika sekedipan jadi kayak jin. Kayak jinnya Roro Jonggrang. Ya, oke. Baik. Sekarang kalian sudah mengingat kembali, sudah bisa membedakan mana yang revolusi dan evolusi. Oke, kita masuk ke penyebab perubahan. Yuk, lihat dulu di bagan peta konsepnya. Waduh. Gak bisa hilang, malu deh aku. Udah lama itu, Bu? Iya, ya udah, nggak usah pakai spidol. Kita cek. Nanti setelah Ibu berikan informasi, kita kerja kelompok. Ibu bagikan kertas, cukup nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insya Allah cukup. Oke, nanti Ibu akan berikan tugas. Nah, sekarang kita pelajari dulu apa saja yang menjadi faktor pendorong atau penyebab perubahan sosial dan budaya. Perubahan itu sifatnya wajib terjadi atau tidak? Wajib. Kenapa? Karena kita makhluk hidup. Kita makhluk yang berakal. Kalau tidak terjadi perubahan dalam hidup kita, normal tidak? Tidak. Berarti dicurigai kenormalannya. Kalau tidak pernah berubah. Nah gitu. Kan ada tuh orang yang diem aja. Coba kamu betah nggak diem? Begitu datang ke sekolah duduk sampai pulang. Duduk di situ aja. Enggak. Orang yang melihat juga nggak betah. Ini orang kenapa sih, kena sawan apa ya? Dari pagi datang sampai sekarang nggak gerak-gerak, nggak ngomong-ngomong gitu. Nah,
Karena ciri makhluk hidup yang berakal adalah dinamis. Apa dinamis? Apa dinamis? Udah lupa deh. Mengalami perubahan. Oh, ya. Oke. Pauline, penyebab pertama dari perubahan budaya dan sosial apa? Itu. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Nama lain dari bertambah dan berkurangnya penduduk kita pelajari dalam istilah urbanisasi itu tindakannya. Itu tindakannya. Kalau kita bicara sisi kependudukan, berarti kita membahas tentang demografi. Nah, iya. Padahal tadi udah kebaca. Demografi. Demografi itu kependudukan ya. Padahal di bukumu ada tulisan bonus demografi. Ah, nggak kebaca kan? Iya. Saking gedenya tulisannya ya. Oke, bonus demografi. Ya, bertambah dan berkurangnya penduduk. Penduduk berkurang karena apa? Kematian dan migrasi. Penduduk bertambah karena apa? Kematian lagi. Kelahiran dan migrasi. Ya. Iya, ingat-ingat ya. Penduduk bertambah karena kelahiran dan migrasi. Penduduk berkurang karena kematian dan migrasi. Tuh, berarti migrasi kemana-mana nih. Migrasi jadi penyebab yang dominan pada penduduk dan hal-hal yang terkait dengan kependudukan. Kelahiran, Kota Bekasi ada yang tahu kah? Terakhir, kepadatan penduduk Kota Bekasi saat ini? Nggak ada di buku ya? Ya, pokoknya kurang lebih 5 juta, hampir kurang lebihnya sekitar 4 sampai 5 juta. Ya, terus beranjak naik grafiknya karena adanya apa tadi? Ya, pertambahannya disebut tadi kamu bilang apa? Urbanisasi. Nah, oke. Jadi, kenapa sih kok pertambahan penduduk atau kependudukan menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Yang lebih cepat terjadi perubahan itu kalau penduduknya banyak atau penduduknya sedikit? Kenapa? Kalau penduduknya banyak, makin cepat berubah. Karena semakin banyak penduduk, semakin banyak yang memiliki pendapat, semakin banyak kebutuhan, semakin banyak kepentingan yang beragam. Pauline, besok udah ada rencana mau beli apa? Harus tahu. Nggak tahu mau beli apa? Nggak punya rencana. Fania punya rencana beli apa besok? Beli iPhone. Mahal dong. Ya nggak apa-apa. Namanya keinginan boleh. Oke. Ya, oke. Nah, kalau kamu nggak punya keinginan, maka upaya kamu untuk meraih keinginan itu akan lambat. Tapi kalau kamu punya motivasi pengen sesuatu, nah itu menjadi cepat karena semangat. Ya. Dah. Oke, lanjut yang kedua. Faktor kedua. Penemuan baru. Penemuan baru ini sifatnya dari dalam masyarakat, bukan yang dari luar. Kalau penemuan itu masih baru ditemukan dan baru diakui oleh masyarakat di lingkungannya sendiri, disebut dengan discovery.
Ya, discovery. Tapi kalau sudah diakui secara luas, maka disebut inovasi. Oke. Ya. Yang keempat ada konflik. Yang keempat, sebetulnya konflik dengan peperangan dan revolusi itu identik. Tapi kenapa dipisah ya? Ya udahlah, biarin, ikutin aja. Nah, intinya itu satu bentuk. Karena peperangan juga bentuk konflik, revolusi juga merupakan bentuk konflik. Ya, cuma perwujudannya beda aja. Kalau perang pakai bedil. Tapi kalau konflik itu nggak harus perang gitu. Memang betul konflik nggak harus perang. Kamu sama temanmu diam-diaman karena jengkel itu konflik. Walaupun diam-diaman ya, itu konflik. Siapa yang suka diam-diaman? Nah, oke. Itu konflik. Baik. Contoh? Ya. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Ntar malaikatnya marah. Ya. Dah, terus konflik, peperangan, setelah itu perubahan lingkungan alam. Rama, kasih contoh perubahan lingkungan alam. Enak banget tuh, Polusi apa nih? Udara. Kenapa polusi udara bisa terjadi? Nih. Polusi udara bisa terjadi kenapa? Asap kendaraan. Kalau orang bakar ayam, asapnya mengganggu nggak? Mengganggu kalau kamu nggak ikut makan ya. Nah, kalau kamu ikut makan mah gratis, nggak mengganggu tentu. Ditungguin tuh asap gitu ya. Nah, dah berikutnya perubahan lingkungan alam. Seperti iklim, cuaca saat ini. Harusnya kita sudah dapat musim hujan. Tapi hujannya masih jalan-jalan dulu. Belum belok ke Bekasi. Ya, akibat global warming atau pemanasan global. Berikutnya, setelah peperangan, konflik, perubahan lingkungan alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Itu kalau kita ketemu masyarakat lain. Kalau nggak ketemu, berubah nggak? Ya tetap berubah, tapi artinya tidak ada perubahan yang sifatnya meniru, kemudian mengadopsi budaya orang lain tuh nggak ada. Kamu tahu Pink Panther nggak? Kenapa nggak? Pink Panther apa Blackpink? Blackpink. Kok malah yang cowok tahu Blackpink? Ariel suka nonton Blackpink ya? Ya, Blackpink cakep-cakep kan? Ya. Dah, baik. Itu faktor pendorong. Nah, sekarang dari faktor pendorong itu ada yang internal, ada yang eksternal. Internal berarti dari dalam. Gio, faktor internal berarti faktor dari mana? Faktor pendorong yang bersifat internal berarti dari mana datangnya? Dari mata turun ke hati. dari peperangan. Sultan, benar nggak? Nah, faktor internal itu tadi kata Gio dari peperangan. Sultan jawabnya gimana? Faktor internal itu dari mana datangnya? Hah? Benar apa salah? Salah. Yang benar apa? Yang benar dari alam. Oh. Oke, ada yang bisa bantu jawab. Faktor internal berasal dari dalam masyarakat. Bukan dari alam ya, dari dalam. Beda dalam sama alam ya. Oke, terus yang faktor internal itu nomor 1, 2, 3, 4. Tandain.
Ya. Yang faktor eksternal nomor 567. Berarti dari luar masyarakat. Oke dah. Sampai sini ada yang belum ngerti? Ada yang belum paham? Jangan main pas-pas aja. Kalau pas berarti nggak ngerti. Ntar ibu tanya pas, padahal nggak ngerti. Ya. Ini berapa ya? Oh lupa tadi. Kayaknya, oh enggak, ini perkelompok. Bentar. Oke, udah paham nih faktor pendorong? Faktor pendorong perubahan udah paham? Udah, sekarang tolong buka bukunya halaman 110. Ini ada berapa ya? Satu orang satu. Kamu berenam berarti berarti 2 orang 1. Bentar ya, ibu kasih sedikit ringkasan. 2 orang 1. 1 berdua. Nih. Oke, ini supaya cepat. Oke. Gampang nggak Bu? Itu 1 berdua. Enggak, ini bukan soalnya belum ya. Ya, sebentar. Kamu bacanya barengan ya. Ini berlima, 3. Nanti gantian. Ini cuma yang ibu bagikan untuk tambahan aja dari yang ada di buku. Oke, tambahan aja. Enggak. Ini gini. Ini kamu berdua gantian gitu. Nanti ibu bagikan soal. Oke, udah. Sekarang nah, yang ibu bagikan itu rangkuman. Ya, yang tidak rangkumannya ada di buku halaman 110 ya. Oke, jadi ibu hanya memberikan tambahan. Tambahan karena di buku tulisannya hanya 5. Ibu nambahin 4. Jadi berapa tuh? 9 gitu. Jadi ada 9 penyebab ada 9 faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Oke, nah kalau kalian sudah baca, kita sama-sama mengerjakan tugas. Tugasnya ibu bagikan per kelompok 1 ya. Dan di tugas ini kalian silahkan mengidentifikasi gambar ini merupakan pendorong atau penghambat. Kalau pendorong dia ada di internal atau eksternal. Kalau penghambat nggak ada eksternal internal. Kalau penghambat itu internal semua sifatnya. Ya, silakan kalian cek yang penghambat. Silakan satu-satu. Ya, nomor itu ada 2 kesimpulan yang harus kalian buat terkait dengan sikap kalian terhadap perubahan sosial dan budaya. Ya. Udah ibu kasih belum? Udah. Siapa yang belum? Udah. Udah, yuk. Oke, sekarang gini. Yang kalian satu kelompok, halo. 1 orang bertugas menulis. Ya, sisanya mencari informasi di buku dan di kertas yang tadi ibu bagikan. Oke? Ya. Nanti dikasih keterangan internal sama eksternal. Ya. Oke. Udah paham belum? Kan gambar ini merupakan contoh penyebab atau penghambat. Ya. Kalau menurut kamu ini penyebab, apakah yang faktor internal atau eksternal? Begitu.
Ini apa tulisannya ini Ini jadinya apa? Ini maksudnya apa? Ini kan orang lagi ngapain? ini konflik Bu, penyebab. Konflik, baik. Yang merupakan ini perubahan. Nah, Ini yang ini kan dia konflik kan. Karena kan demo. Berarti ini dalam. Dia sulit diubah. Penjelasannya. Ini apa nih? Gua apa nih? Nomor dua. Jenderal ya. Menghambat kan? Ya iya emang perlambat, masa kata dia apa? Diskusinya nih. Iya nggak jelas. Apa ya? Yang pertama hambat atau pendorong. atau mendorong dan menghambat perubahan sosial budaya. Bukanya di halaman 97. Oke, Ibu minta tolong satu kelompok mewakili yang lain dulu. Agak lama mengingat, sekarang sudah mulai Ya, dan yang lain perhatikan. Menurut kami, gambar tersebut merupakan contoh penghambat perubahan sosial budaya. Gambar kedua, menurut kami gambar tersebut merupakan contoh faktor penyebab perubahan sosial budaya (buka kurung internal). Ya, Menurut kami, gambar tersebut merupakan contoh faktor penyebab perubahan sosial budaya termasuk inovasi. ya. Gambar itu merupakan contoh perubahan sosial budaya internal. Oke, semuanya tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Kesimpulan dari semua yang kalian kerjakan, apapun faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial, itu kembali kepada individu. Bagaimana kita menyikapi perubahan sosial dan budaya itu sendiri. Yang jelas, kita harus bisa bersikap positif thinking. Dan jangan selalu berpikir negatif thinking. Ya, kita saring dulu baik-baik. Jangan semua perubahan kita ambil. Ya, oke. Kita ketemu lagi hari Kamis. Baik. Kita ketemu. Ya? Belum tahu nanti bagaimana. Ya, kalau seperti ini lagi kita kesini lagi. Alhamdulillah. Kita lihat timingnya aja, lihat momennya. Oke, sudah ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Fauzia, CGP Angkatan 11. Saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan guru mata pelajaran IPS yang hari ini alhamdulillah sudah hadir, yaitu Ibu Haja Arinarita, PNI MPD. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat ya. Ya, alhamdulillah. Dan hari ini pun saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Agung Rustiawati MPD. Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah hadir ya Bu ya. Oke. Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi yang sebelumnya sudah dilakukan gitu ya. Dan tujuan dari wawancara ini adalah ya intinya bagaimana ya guru ini dapat meningkat kualitas pembelajarannya dari waktu ke waktu seperti itu, sehingga pembelajaran yang diharapkan itu bisa berpusat pada murid tentunya. Nah, pada saat ini saya akan memulai wawancara atau percakapan pasca observasi bersama dengan Bu Hajah Arinarita. Dipanggilnya Bu Rena ya Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa sampai ketemu lagi di sini ya Bu ya. Iya. Oke. Hari ini tentunya hari yang berbahagia buat saya Bu ya, ketemu dengan Ibu begitu ya. Dalam rangka
ya tentunya pasti ya ada yang kita bahas ya Bu ya hari ini berkaitan dengan observasi sebelumnya ya Bu ya. Heeh. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri harapannya apa nih Bu dari percakapan atau wawancara kita kali ini? Saya berharap kalau nanti saya bilang berharap banyak, takut kebanyakan ya Bu ya. Intinya begini, dari percakapan kita yang sekarang itu kan merupakan tindak lanjut ya Ya. dari yang sebelumnya. Saya ingin dapat masukan, ingin dapat saran, intinya pengen dapat pencerahan yang bisa membuat saya untuk menciptakan pembelajaran bisa lebih menarik gitu. Jadi tidak hanya gurunya yang energik, Oke, tapi ya, ya, siswanya ya. juga ikut energik gitu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi semakin baik pembelajaran yang saya lakukan pada proses di kelas, karena saya merasa masih banyak kekurangan. Mungkin di satu sisi saya merasa cukup, tapi tentunya kita tidak boleh hanya puas di situ saja. Karena ini untuk anak-anak bangsa. Luar biasa nih. Guru EPS ini bicaranya anak bangsa ya Bu ya. Anak bangsa. Iya, kalau boleh saya simpulkan ya kita sepakati tujuan kita ya Bu ya, dari pertemuan kita kali ini yaitu intinya bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan gitu ya bisa lebih interaktif ya begitu ya Bu ya. Dan anak-anak bisa menyerap pelajaran dengan sebaik-baiknya begitu ya Bu ya. Oke. Nah, dari tujuan kita itu nih menurut Ibu nih dari kemarin kan Ibu sudah melakukan pembelajaran yang saya observasi kebetulan ya Bu ya. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri perasaannya bagaimana Bu ketika melakukan ya tadi ya pembelajaran pada saat observasi kemarin? Iya. Ya kalau kemarin ketika observasi itu saya bersyukurnya siswa itu tidak merasa ada siapa atau sedang diapakan gitu ya. Jadi itu betul-betul natural gitu, betul-betul natural keseharian mereka seperti itu dengan saya gitu. Dan memang kebetulan juga kelasnya kan kelas yang itu gitu, kelas yang mungkin kalau saya beri catatan kelas ini kelas yang paling kondusif, paling kooperatif ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan keseharian kami, saya dengan anak-anak di kelas ini selalu demikian. Jadi tidak pernah ada kendala yang berarti ya. Jadi kalaupun ada kendala-kendala kecil ya bisa langsung diselesaikan. Paling kendalanya kan apa ya? Kecepatan anak-anak untuk menyelesaikan tugas. Saya merasa kemarin ada yang lupa, itu pasti ada yang lupa. Jadi tidak bisa pure 100% sempurna ya. Ada yang terlupa oleh saya gitu aja. Dan terlupa kadang-kadang bukan karena kemarin diobservasi ya, kadang-kadang di lapangan di kelas pun seperti itu. Oh iya lupa. Tadi belum disampaikan. Tadi ada yang ketinggalan apa ya? Seperti itu. Berarti Ibu merasa ya bisa dibilang bahagia ya karena kondisi anak-anak itu bisa tetap fokus dalam belajar ya walaupun ada yang observasi seperti itu. Jadi mereka memang tidak merasa seperti harus dikondisikan demikian gitu, tidak. Ya, alami aja anak-anak seperti itu. Iya Ibu. Kalau menurut Ibu sendiri nih dari kemarin Ibu kan membahas mengenai ini ya Bu ya perubahan interaksi ya faktor pendorong dan penghambat. Iya faktor penghambat dan perubahan budaya. sosial betul. Nah menurut Ibu sendiri nih Ibu menilai diri Ibu sendiri nih kira-kira gitu. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan ada kebahagiaan maupun ada kendala juga ya tadi ya Bu ya. Nah dari menurut Ibu nih kira-kira antara keberhasilan dengan yang ingin Ibu tingkatkan bisa dibilang seperti itu. Kira-kira berapa Bu kalau dinilai Ibu menilai diri sendiri dari 1 sampai 10 misalnya seperti itu. 1 sampai 10. Kalau saya nggak berani di angka 10. Nggak berani Bu. Ya mungkin 8 atau 9 ya. Karena saya masih ada kekurangan. Saya masih yakin memiliki kekurangan dan kekurangan itu yang harus saya tingkatkan. Saya hilangkan kekurangannya, ditingkatkan di proses-proses berikutnya seperti itu. Oke, kalau tadi berarti Ibu 8 atau 9 ya Bu ya?
kalau menurut Ibu sendiri nih, dari 89 ini kira-kira apa nih yang, Ibu, apa ya, bisa dibilang, "Oh ini nih yang berhasilnya yang saya lakukan," begitu. Itu contohnya seperti apa gitu, Bu, pada saat Eh, kegiatan kemarin? ya, kan di situ tujuannya anak-anak supaya bisa mengidentifikasi mana pendorong, mana penghambat perubahan sosial budaya. Dan alhamdulillah kan dengan mereka sudah, ketika saya minta tolong baca biar paham konsep. Kalau paham konsep, insya Allah mudah mengidentifikasi. Itu tercapai. Iya. Nah, kemarin saya lihat tercapai, walaupun ada yang jawabannya singkat sekali, tapi setidaknya sudah ada pemahaman lah dari anak-anak mana yang pendorong, mana yang penghambat. Kalau pendorong bagaimana, kalau penghambat bagaimana, terus faktor internal, faktor eksternal itu mereka paham. Jadi yang eksternal itu berarti yang di luar diri seseorang, di luar kehidupan masyarakat, suku misalkan gitu. Jadi kemarin memang ada sedikit poin etnografinya ya yang saya sampaikan gitu. Mungkin kekurangan saya terlalu asik menjelaskan, Bu. Jadi keasikan jadi agak lewat waktu. Nah, itu. Saya kalau sudah menerangkan itu udah kadang-kadang merasa kayaknya kalau belum semua dijelaskan belum pas gitu. Kayak Belum merasa ada lengkap. hutang gitu ya, Bu? Iya, saya selalu ingin menjelaskan itu semuanya lengkap gitu, detail gitu. Ya, mungkin itu kekurangan saya, mungkin karena tidak seringkali lupa waktu saking asiknya menerangkan. Cuma kan jadi harusnya di situ batasan waktunya berapa menit agak terlewat sedikit gitu. Ya, ini saya juga perhatikan yang hasil anak-anak ya, Bu, ya? Ibu kan sudah memberikan kepada saya juga ya, hasil anak-anak, ya ini ada, Itu yang globalisasi. ya ini globalisasi, Bu, ya. Nah, berarti Ibu menganggap bahwa 9 atau 8 atau 9 ini ya Bu ya, keberhasilan Ibu sudah dapatkan begitu ya, bahwa anak-anak sudah memahami, sudah bisa mengidentifikasi dengan tadi berbagai media yang Ibu sampaikan begitu ya. Namun berarti yang antara 2 atau 1 ini yang merasa Ibu perlu tingkatkan yaitu mengatur waktu begitu ya Bu ya. Manajemen waktu yang kadang-kadang suka kebablasan begitu. Iya, baik. Nah kalau dari apa namanya ya tadi ya Bu ya, dari keberhasilan Ibu sudah sampaikan begitu ya, dan juga ada yang Ibu ingin tingkatkan begitu. Nah kira-kira nih Bu, untuk kedepannya gitu ya Bu ya, apa yang ingin Ibu rencanakan gitu. Tadi kan Ibu harapannya bahwa bagaimana saya bisa membuat pembelajaran ini bisa interaktif gitu dengan anak-anak seperti itu ya. Kira-kira rencana ke depan apa nih? Apa yang ibaratnya yang tercetus lah dari pikiran Ibu dari hasil kemarin seperti itu, ada nggak yang Ibu ingin diwujudkan seperti itu? Iya ada. Cuma ini kembali ke berkaitan dengan fasilitas ya Bu. Jadi jujur saya sering mengadakan sendiri yang tidak ada di sekolah. Saya bawa sendiri dari rumah. Kalau saya mengatakan itu sebetulnya bukan beban ya. Saya sih seneng-seneng aja gitu. Selama saya ada, kenapa tidak gitu. Cuma kadang-kadang kita butuh waktu persiapannya kan lebih banyak ya kalau menggunakan itu, sementara fasilitas di sekolah boleh dibilang minim gitu. Proyektor ada, laptop saya ada, cuma yang kekurangannya di speaker ya, di pengeras suara itu kan kelas kita termasuk kelas gendut tuh. Jumlah siswanya banyak ya Bu. 40 lebih belum di belakang kalau keras sedang ribut di lapangan olahraga. Nah, kita yang di tengah-tengah nih, suara saya kan tidak bisa powerful ya. Kan harus dibantu dengan pengeras suara. Nah, kadang-kadang kendala di situ. Jadi anak sering kurang jelas gitu. Sementara kalau menampilkan video tanpa suara yang jelas juga tidak menarik gitu. Jadi anak-anak juga tidak fokus. Cuma apaan sih itu apaan. Jadi nggak jelas. Tapi kalau suaranya jelas, mereka akan lebih fokus begitu. Jadi kendalanya di sarana prasarana ya. Itu aja. Berarti memang Ibu menginginkan bagaimana caranya bahwa
ya ada sarana yang mumpuni ya, Iya. berkaitan dengan pembelajaran, yaitu Betul. khususnya speaker ya Bu ya. Apalagi Betul. kalau di IPS mungkin banyak film-film ya Bu, begitu Iya, ya, betul. yang bisa Karena menggugah mereka begitu ya iya, Bu. karena contoh-contoh nyata di sekitar kita itu kalau untuk IPS banyak sebetulnya. Jadi itu yang bisa dijadikan bahan ajar, bahan pembelajaran yang efektif dari situ. Itu aja, Bu. Kalau ya baik itu dari segi sarana ya Bu ya. Kalau misalnya dari hal yang lain misalnya yang Ibu ingin apa ya Pak ya inovasi lah bisa dibilang seperti itu yang ingin Ibu buat gitu ya atau rencana yang ingin buat dalam Iya. pembelajaran ya dengan tujuannya itu supaya anak-anak bisa lebih interaktif. Ada Ya tidak? paling ini lebih ke pembuatan game ya. Oh Saya game. pengen bisa bikin game yang anak-anak tuh asik, Hmm. sambil bermain mereka tuh fokus gitu, tetap fokus dan menemukan apa ya istilah katanya langsung ke titik tujuan pembelajarannya tuh, gitu. Jadi terlaksana gitu. Cuma saya kalau dari yang sudah ada ya, yang dari apa CTL itu kadang-kadang anak-anak bosen gitu, pengen bikin yang lain, tapi gamenya seperti apa ya? Saya masih terus mencari mana yang enak buat di kelas gitu. Karena kadang-kadang waktu juga benturan waktu, gitu. Waktu terus posisi tempat duduk itu kan sempit sekali kalau untuk berlalu lalang anak-anak lari nih lomba misalkan game. Sementara lapangan kita cuma satu. Dulu saya suka begitu Bu, di lapangan tuh kadang-kadang mereka lari-larian ngambil kupon soal nanti jawabannya di sana Oh diambil. iya Nah, iya seperti iya itu iya. enak tuh. Sekarang itu sudah sulit dilaksanakan karena lapangannya dipakai bareng-bareng gitu. Oke. Berarti dari dua tadi ya Bu ya, kira-kira menurut Ibu yang paling memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Untuk ya Dalam tadi waktu tujuannya agar siswa bisa lebih interaktif seperti itu dalam pembelajaran. Iya paling saya sedang mencoba membuat semacam bahan ajar pakai apa ya? Pakai Canva atau pakai PowerPoint tapi yang kalau video bergerak jadi anak langsung menuliskan jawaban nanti akan terbaca di layar gitu. Jadi ketika ada game langsung terbaca di layar. Jadi mereka oh jawabannya benar atau salah itu langsung kelihatan. Ya, berarti Pengen seperti itu. berarti lebih ke game ya Bu ya, Iya. game interaktif gitu ya Bu ya. Ya, Oke, dari menurut Ibu sendiri nih langkah-langkahnya apa agar Ibu ya tadi ya bisa maksimal gitu dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan game interaktif tadi gitu. ya berarti saya harus banyak belajar. Saya belajar dari berbagai sumber untuk bagaimana bisa membuat game interaktif apakah puisis atau yang lain-lain seperti itu. Biar enak aja, biar nggak bosen. Kan anak-anak kalau IPS itu yang ada di mindset mereka IPS itu apalan gitu. Banyak bahan materi begitu ya. Harus banyak baca, harus banyak apalan padahal kan tidak selalu seperti itu. Ya. Jadi tidak sebanyak yang mereka kira lah intinya begitu. Jadi karena kalau mindsetnya udah seperti itu ya susah. Karena udah yang dari dulu-dulu, oh kalau IPS saya selalu berusaha meminimalisir kegiatan catat mencatat. Tuh, jadi anak-anak hanya membaca, kemudian apa namanya? Ada soal kerja kelompok itu saja. Tidak rangkum-merangkum dan lain-lain. Oke, kalau menurut Ibu sendiri nih kira-kira yang harapan Ibu nih, kalau kira-kira pada waktu kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran menggunakan game interaktif itu? Insya Allah mulai semester depan ya. Semester depan ya Bu Ya, ya. semester depan. Oke. Ya. Nah kira-kira menurut Ibu nih target Ibu nih kira-kira keberhasilannya di angka berapa nih supaya ada semangat ya Bu ya tentunya ya untuk kita sendiri ya tadi dalam pembelajaran ya melakukan pembelajaran interaktif dengan menggunakan game ini. Mungkin saya pasang angka 8 dulu 8 ya Bu ya, insya Allah. Jangan terlalu tinggi dulu. Iya, iya, iya. Kan KKM 77. Oke, jadi Ibu berharap pada saat Ibu melakukan itu 8 ya yang Ibu Ya, harapkan ya Bu ya ya. di angka 8. Kalau bisa lebih alhamdulillah. Intinya setidaknya jangan sampai di bawah itulah ya. Saya akan coba nanti
membuat permainan seperti itu. Karena dulu saya pernah buat kuisis kok jadi nggak berurut gitu. Nah itu yang saya masih belum ketemu. Artinya kan semua kelas jadi kecampur begitu Bu, tidak per kelas itu. Mungkin ada triknya ya. Itu saya belum ketemu, belum ketemu triknya. Oke. Kalau ini kan 8 ya Bu ya. Kalau 2 lagi kira-kira tuh ngerasa Ibu hambatannya apa selain tadi mempelajari kuisis ya lebih dalam lagi begitu. Ada nggak hambatan lain yang kira-kira nanti Ibu prediksikan akan terjadi lah seperti itu? Hambatannya di anak-anak mungkin ya. Kalau di anak-anak itu rasa saling mengandalkan itu masih tinggi. Jadi jiwa Mengandalkan kompetisinya teman. belum Iya. muncul ya Bu ya. Jadi kalau dibikin per kelompok, per baris, pasti nanti ada yang diandelin. Jadi tidak semua ingin ayo bareng-bareng gitu. Itu satu. Terus yang kedua, anak-anak ini minim sikap saling mendukung kepada teman. Jadi kalau ada teman yang nggak bisa, nggak pede maju misalnya, tidak didukung, ayo kamu bisa, pasti bisa, ntar gampang, ntar diajarin. Saya belum pernah melihat yang seperti itu jadi anak-anak. Itu langka sekali. Padahal harusnya bisa ya seperti itu. Saya mau coba ini di kelas 7. Kalau di kelas 9 mungkin masih tinggal sedikit waktunya, tapi di kelas 7 mungkin saya coba nanti. Gitu Bu. Berarti tadi usahanya apa Bu kira-kira supaya anak lebih ya tadi ya Bu ya apa namanya ya jiwa kompetisinya ada begitu. Jiwa kompetisi ada, jiwa sosialnya ada gitu ya. Perlu Ya. dirangsang begitu ya Bu. Paling dirangsangnya dengan sepertinya kalau anak-anak sekarang kalau dirangsang dengan nilai mereka tidak terlalu tertarik. Oh gitu Bu. Karena saya sudah pernah mencoba. Dirangsangnya tuh dengan apa ya, permen. Oh gitu lebih ke situ ya Bu ya. Ya, permen, terus bolpen yang warna-warni, gitu, pensil warna. Nah, itu mereka lebih tertantang. Apalagi kalau modelnya pensil warna yang kecil-kecil tuh Bu, 1 pak. Itu untuk Menarik kelompok, ya. untuk kelompok kan mereka pasti berjuang tuh supaya kelompoknya dapat itu. Oh gitu. Biar nggak usah bawa masing-masing, maksudnya gitu. Luar biasa. Saya udah pernah coba itu dan alhamdulillah itu efektif. Efektif ya Bu ya. Oke. Ya. Nah menurut Ibu nih kita sudah sampai di akhir ya Bu ya. Ibu tadi sudah mengungkapkan banyak hal ya Bu ya. Seperti tadi tujuan awal kita Ibu ingin memiliki atau melakukan pembelajaran yang lebih interaktif ya. Lalu Ibu akan melakukan apa tadi game ya Bu ya. Pembelajaran dengan menggunakan game. Kira-kira Ibu sendiri apa yang Ibu simpulkan dari pertemuan kita kali ini Bu? Untuk yang Yang sekarang ya? ya Ya, yang sekarang itu kalau saya bisa simpulkan, saya bisa mendapatkan pengetahuan untuk bagaimana sih saya harus meningkatkan kualitas diri gitu ya. Karena dari observasi kemarin, dari rangkaian kegiatan ini, saya merasa oh iya masih banyak yang perlu saya benahi. Jadi harus manajemen diri dulu. Dari dalam diri saya dulu, baru nanti ke proses pembelajaran dan ke siswa-siswa saya tentunya. Ya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu ya. Ini sudah menyampaikan luar biasa ya diskusi kita kali ini mengenai tadi ya Bu ya pembelajaran interaktif begitu ya Bu. Tentunya saya terus terang kalau saya pribadi mendapatkan pengalaman yang berharga juga ya berinteraksi dengan Ibu, lalu kita berdiskusi dengan Ibu gitu ya, banyak yang saya dapatkan juga gitu. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih. Jadi kalau catatan dari saya pribadi ya tadi Ibu sudah mendapatkan ya tadi ya Bu ya ibaratnya sudah mencoba akan melakukan inovasi lah seperti itu ya, bahwa dengan menggunakan game Ibu merasa bisa lebih interaktif lagi dalam pembelajaran dan juga tadi solusi-solusi yang Ibu sampaikan luar biasa Ibu. Semoga berhasil ya Bu ya. Amin. Nanti semester depan akan dilaksanakan. Nanti saya diajarin ya. Ayo. Siap ya. Bolehlah nanti saya lihat ya Bu ya kalau nanti menggunakan pembelajaran menggunakan game ya Bu ya. Saya mau modifikasi game saya, kan saya punya aplikasi peta digital. Itu saya buat ketika saya kuliah S2 kemarin, saya coba modifikasi. Nanti saya coba. Alhamdulillah. Menarik ya Bu ya.
Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama. Saya mohon lahir batin ya Bu ya. Jika ada Sama-sama. kata-kata yang Saya tidak juga mohon berkenan. maaf kalau banyak kekurangan dalam membantu. Kita saling bantu. Iya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.